Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam menuntut ilmu, baik pelajaran Bapak maupun pelajaran yang lain. Alhamdulillah ya, kemarin kalian sudah luar biasa mengerjakan ujian ya, PTS semester 1 pelajaran TIK pada hari Kamis ya. Semoga nilai-nilainya sangat memuaskan ya. Dan sekarang kita akan masuk ya pelajaran baru, yaitu adalah sistem jaringan ya. Setelah kemarin kita mempelajari tentang internet dan intranet. Nah, internet dan intranet itu ada karena ada sebuah jaringan yang menghubungkan para komputer tersebut, sehingga bisa terbangunlah yang namanya internet dan intranet. Nah, jadi dalam pengertian sistem jaringan komputer ya, jadi sekarang kalian siapkan bukunya, kalian catat bagian yang penting ya. Nah, nanti ketika kalian mencatat bisa kalian pause dulu videonya, baru kalian catat. Oke. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer serta perangkat-perangkat lain pendukung komputer yang saling terhubung dalam suatu kesatuan ya. Jadi kenapa namanya jaringan? Karena apa? Komputer-komputer ini saling terhubung dan dapat berkomunikasi satu sama lain, sehingga bisa membuat yang namanya internet atau intranet. Ya, itu dia, suatu kelompok ya. Nah, dalam jenis jaringan komputer sendiri itu ada dua ya. Pertama ada jaringan yang terpusat dan ada jaringan yang terdistribusi ya. Jaringan terpusat yang dimana jaringannya itu ada komputer klien dan server. Diingat nih ya. Jadi dia ada server sebagai utamanya ya. Kemudian klien sebagai apa? Sebagai customer-nya atau pelanggannya. Yang dimana klien bertugas sebagai perantara ya, mengakses informasi dari komputer server. Jadi server itu sebagai acuan utamanya ya dalam jaringan terpusat. Nah, ini utamanya. Kalau distribusi ini jaringan merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer, server dan klien saling berhubung membentuk suatu sistem jaringan tertentu. Nah, itu terdistribusi. Yang dimana mungkin ya, jadi beberapa komputer klien itu saling terhubung dan mungkin tugasnya itu bisa saling bertukar. Itu terdistribusi. Nah, di dalam sebuah jaringan itu ada namanya terminologi LAN. Oke. Jadi definisi LAN jadi terbatas hanya pada suatu lokal area ya. Yang dimana titik terjauh sentralnya itu adalah panjangnya itu sebesar 185 meter dan tidak lebih dari 30 komputer yang terkoneksi. Sebenarnya kalau lebih pun nggak apa-apa ya, lebih pun juga nggak apa-apa ya, lebih. Nah, teknologi sekarang mendukung ukuran LAN yang lebih besar, tapi untuk alasan praktis biasanya dibagi-bagi menjadi ukuran yang lebih kecil atau yang biasa disebut dengan workgroup. Oke. Nah, jadi biasanya LAN ini ya untuk suatu area-area yang sekiranya itu, nah seperti ini nih contoh ya, melakukan sharing file database bersama pada bagian marketing ya, personalia atau teknik komputer. Nah, ada lagi saya tambahin ya, LAN itu biasa di lab komputer itu LAN ya, kemudian ruang guru, ruang terus sekolah ya, kemudian kampus, kemudian warnet. Itu salah satu contoh bagian kecil ya dari terminologi LAN. Nah, jadi mereka itu hanya satu lingkup gedung
atau lingkup ruangan, ya, satu lingkup rumah. Nah, itu jaringan yang terdistribusi disebut dengan LAN. Nah, jadi suatu area ya, lokal nih, area lokal, suatu area. Nah, kita lihat di sini. Keuntungan dari LAN yaitu adalah satu, proses backup yang mudah dan cepat. Nah, kemudian resiko kehilangan datanya sangat kecil karena areanya itu kecil. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi antar karyawan dapat dilakukan dengan mudah karena sempit, ya. Kemudian pertukaran file dapat dilakukan dengan mudah. Memakai printer dapat digunakan oleh semua klien, jadi itu maksudnya di sharing, ya. Kemudian yang terakhir, file data yang keluar masuk dapat dikontrol, ya. Jadi dengan area yang satu gedung itu dikontrol dan penggunaan fasilitas intranetnya itu sangat mudah. Nah, kemudian ada lagi namanya terminologi MAN. Ya, dicatat jangan lupa. MAN atau disebut dengan Metropolitan Area Network adalah jenis jaringan komputer, ya, yang dimana suatu kota dengan transport berkecepatan tinggi menghubungkan suatu lokasi seperti sekolah, kampus, perkantoran, dan pemerintahan. Sebenarnya jaringan MAN ini adalah gabungan dari beberapa LAN yang jangkauannya dari jaringan MAN ini bisa mencapai 10-50 km. Ya. Jadi MAN ini adalah perkembangan dari LAN. Nah, misal di sini kasih contoh ya. Jadi contoh misal Tamar mempunyai contoh ini. Kita cari Tamar ya. Tamar mempunyai cabang di Tamar 2. Nah, itu adalah MAN ya. Mereka walaupun beda tempat, mereka bisa saling berkoneksi atau berkomunikasi satu sama lain, ya. Atau enggak yang gampang misalnya BCA, ya, cabang THB, ya, dengan cabang di Jakarta. Walaupun kalian nabung di Jakarta, ya, tapi kamu bisa menarik duit di Bekasi. Mengapa bisa seperti itu? Karena ada namanya MAN ini, ya. Jenis jaringannya antar kota, ya. Jadi walaupun kamu beda kota, jaringan ini bisa menjangkau, bisa tahu kalau kamu itu adalah nasabahnya dari BCA. Kamu bisa menarik ATM dimanapun, cabang, atau lagi cabang misalnya di Honda Bekasi, ya, sama Honda di Jakarta atau Honda di Bandung. Perusahaan Honda ini, ya, contoh misalnya Honda ini Bekasi nih, ini adalah Honda di Bandung. Walaupun mereka jauh, tapi mereka mengetahui data masing-masing penjualan atau perakitan motor tersebut dari mana, karena mereka saling terhubung dalam suatu jaringan. Nah, itu adalah fungsi dari MAN. Oke. Keuntungan MAN, ya, tadi tuh cakupan wilayahnya lebih luas, terus kemudian mempermudah dalam hal berbisnis, keamanan jaringan lebih baik. Namun MAN itu tadi ya, biaya operasional itu sangat tinggi, ya. Mungkin juga bisa yang kedua bisa menjadi tempat crack untuk mengambil keuntungan pribadi, mengambil data, ya. Dan juga ketika ada suatu trouble atau ada suatu masalah, nah diperbaikan itu memerlukan cukup waktu yang lama. Nah, karena apa? Karena antar kota itu, ya, maintenance-nya itu sangatlah besar. Yang terakhir ada namanya teknologi WAN, di mana jenis jaringan komputer mencakup suatu area yang besar, ya. Contoh jaringan yang menghubungkan suatu wilayah atau suatu negara yang dengan negara lainnya. Nah, WAN ini biasanya dihubungkan dengan apa? Nah, kemarin ini berkaitan dengan internet, ya. Biasanya dengan misal cabang di negara Indonesia, misal nih, contoh Panasonic Indonesia terhubung dengan Panasonic di Jepang. Nah, jaringannya itu gimana? Mereka menggunakan jaringan dasar laut. Nah, konsepnya hampir sama dengan internet. Nah, jadi walaupun kamu atau perusahaan membangun suatu cabang di setiap negara, itu mereka saling terhubung dengan jaringan. Tidak lepas begitu saja. Untuk apa? Mengkontrol kegiatan, ya,
kegiatan-kegiatan penjualan ya, atau bisnis antar negara. Itu adalah terminologi WAN ya. Keuntungannya apa? Bisa dikirimkan dengan biaya melalui fax atau email ya yang relatif murah. Jadi data-datanya itu bisa dikirim dengan gampang. Nah, server kantor pusat berfungsi sebagai bank data. Jadi berkata bank data itu adalah tempat pusatnya data-data. Contoh, negara Indonesia misalnya contoh Honda itu ya, Honda itu di Jepang ya contohnya, ini itu Jepang. Nah, Honda di Jepang. Nah, jadi ketika semua cabang Honda di setiap negara itu akan menyimpan seluruh data atau asetnya itu akan tersave di server Jepang. Sebagai apa? Kantor pusatnya. Jadi untuk mengkontrol bos besarnya Honda itu gampang nanti di Jepang. Nah, kemudian komunikasi antar kantor dapat menggunakan email. Ya, dengan adanya internet tersebut, ya, WAN ini walaupun jauh sekali itu gampang ya dikoordinasikan, dikontrolnya itu. Nah, itu adalah salah satu ya contoh dari ya sistem jaringan ada namanya LAN, MAN, sama WAN. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Besok tanpa belajar tentang namanya komponen utama pada jaringan. Oke, sekian dulu dari Mister. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.